Halo pembaca majalah InfoVet, saya Dwijo dan saya bersama Bapak Bambang, pimpinan redaksi majalah InfoVet. Di bulan September ini tentu banyak topik-topik menarik yang akan diulas di majalah InfoVet kali ini. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung aja dengan Pak Bambang. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang. Pak Bambang, di bulan September ini apa saja yang menarik yang diulas di majalah InfoVet kali ini? Ya, terima kasih Pak Dwijo. Jadi ini bisa kelihatan ya. Ya, kelihatan covernya. Cover InfoVet itu ada tulisan kendalikan Mycoplasma. Jadi InfoVet concern terhadap masalah ini, membahas secara tuntas Mycoplasma. Yang kedua ada identifikasi masalah bisnis sapi perah. Ya, ini akan dibahas di majalah ini. Ya. Tentu saja membahas Mycoplasma itu wartawan kita mewawancari beberapa narasumber yang kompeten baik dari kalangan industri maupun pakar. Dari pakar misalnya ada Profesor Michael Haryadi Wibowo dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM, kemudian konsultan yang sangat dikenal di kalangan industri perunggasan, yaitu ini orang unggas harus tahu ini Bapak Tony Unandar, dan beberapa narasumber lain gitu Pak Dwijo. Baik. Bulan September ini kelihatannya ada yang menarik untuk warga peternakan ya Pak? Betul sekali. Yang paling menarik adalah adanya pergantian Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ya dari Dr. Nasrullah ke Dr. Agung Suganda. Ya. Kami sebagai media yang menjembatani kepentingan stakeholder peternakan dan kesehatan hewan itu tentunya sangat concern ini dan kita selalu bermitra. Dan bukan hanya soal ini Pak Dwijo, bukan hanya soal pergantian dirjen, tapi dirjen baru ini pada tanggal 9 Agustus, maaf 9 Agustus dilantik, tanggal 10 hari Sabtu itu hadir di seminar yang diselenggarakan oleh majalah InfoVet bekerja sama dengan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu hari Sabtu, beliau langsung hadir sana dan berbincang dengan saya sejenak ya, berdiskusi gitu. Itu menandakan bahwa dukungan mereka terhadap peternakan sangat antusias ya. Betul sekali. Jadi ini artinya kita sebagai media juga dipercaya oleh pemerintah, Dirjen, dan kami juga tentu saja selalu bersinergi ya dengan pemerintah. Itu kira-kira soal. Dan tentu saja banyak kalangan perusahaan mengucapkan selamat pada Dirjen baru dan terima kasih pada Dirjen sebelumnya yang sekarang menjadi staf ahli di Menteri Pertanian ya, di Kementerian. Oke, untuk September ini editorial apa yang dibahas di majalah InfoVet? Betul, kami masih ada rubrik editorial yang kali ini membahas sesuatu yang mungkin akan dihadapi oleh industri, yaitu ada wacana rencana pelarangan jenis antibiotik lagi ya. Antibiotik kan beberapa tahap ini pelarangan antibiotik. Yang rencananya itu kemungkinan jenis fluoroquinolone itu akan dilarang, dan ini akan berpengaruh pada tentu saja industri perunggasan atau peternakan secara keseluruhan, dan ini akan diulas di majalah InfoVet di editorial ini bagaimana kira-kira semestinya sikap pemerintah maupun masyarakat menghadapi pelarangan ini, karena ini kaitannya dengan resistensi antimikroba yang sering dibahas di berbagai forum. Kalau tadi lebih banyak di dunia unggas, bagaimana dengan sapi perah? Nah, ini sapi perah itu kaitannya dengan rencana Pak Dwijo dapat susu gratis. Presiden baru ya, akan ada susu gratis. Satu, kita memang mengulas tentang ini identifikasi masalah di sapi perah. Yang kedua, kami sendiri juga menyelenggarakan seminar, sudah 2 kali membahas tentang industri sapi perah. Pertama dalam bentuk webinar, yang kedua tanggal 10 Agustus yang lalu yang dihadiri oleh Pak Dirjen, itu membahas bagaimana peluang itu industri sapi perah di dataran rendah. Jadi ini juga menjadi wacana baru, karena selama ini kalau kita bicara sapi perah itu pikirannya pasti kita mikir di dataran tinggi yang dingin, sejuk, airnya banyak. Padahal ternyata di dataran rendah pun kalau kita bisa menggunakan teknologi yang tepat, itu bisa. Seperti kami juga dengan BRIN datang ke suatu daerah di dataran rendah,
sebelum seminar ini ada sebuah perusahaan Cypra yang cukup besar, ribuan ekor, itu di daerah Pantura. Ya. Nah ternyata produksinya juga bagus. Ya, ya. Nah jadi kalau selama ini kebijakan pemerintah bicara harus di dataran tinggi, mulai sekarang udah berubah. Ya, ya. Sehingga nanti pertumbuhan industri Cypra menjadi lebih cepat, merata gitu ya. Iya. Dataran tinggi rendah sama saja. Yang penting teknologinya. Iya, iya. Biaya produksi mungkin lebih tinggi, tapi Iya. dengan konsumen lebih dekat. Iya, baik. Gitu Pak. Di bulan September ini kan juga ada merayakan Maulid Nabi nih. Nah, Apakah ada di buku majalah Infopet ini nih ada renungan gitu? ini menarik lagi. Jadi para pembaca Bapak nggak usah khawatir bahwa di sini ada rubrik refleksi yang ditulis oleh penulis terkenal Mas Cipto Utomo. Ya. Ya. Dulunya saya sering ke sini sekarang ya. Itu ada judul tentang amanah dalam kepemimpinan. Ini meneladani Nabi Muhammad SAW. Jadi ini tentunya bisa dibaca untuk meneladani kepemimpinan. Ya. Jadi relevan dengan Maulid Nabi ya. Juga ada lagi nih Pak Gizo, yaitu ada hajatan besar dua organisasi di bidang perunggasan, yaitu Pinsar Indonesia, yaitu Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia, dan GPMT, Gabungan Perusahaan Makanan Ternak Indonesia, yang dua-duanya menyelenggarakan musyawarah nasional ya atau kongres ya di bulan Agustus ya, dan memilih ya kongres itu kan atau munas itu kan pasti memilih ketua umum dan juga pengurus yang lain gitu ya. Itu kebetulan dua-duanya masih meneruskan kepemimpinan yang lama ya. Tapi di sini diulas bagaimana hajatan itu berlangsung, dihadiri oleh semua anggota dan pengurus daerah yang tentu saja dua-duanya sebagai organisasi yang sangat besar yang pengaruh itu menjadi perhatian dari kita semua. Baik. Gitu Pak Tijo. Baik, untuk pembaca majalah Infopet yang mungkin karena distribusi tidak mendapatkan cetaknya, apakah ada sajian lain dari majalah Infopet? Ada, kita sudah mengikuti teknologi itu saja. Jadi pembaca yang mungkin kalau berlangganan cetak itu butuh waktu, butuh ongkir dan sebagainya lebih besar itu, jadi kita ada versi digital. Ya. Jadi sama sebenarnya seperti kita membaca ini seperti ini gitu loh. Ya, gitu ya. Jadi tinggal gesek ya. Tinggal gesek dan malah bisa diperbesar biar kalau misalnya hurufnya kelihatan kecil diperbesar. Iya. Bisa dari handphone, bisa dari tablet ya. Jadi para pembaca nggak usah khawatir. Ini jadi langganan tinggal nanti dikasih password tinggal baca. Baik, sepertinya menarik apa saja yang ada di bulan September di majalah Infopet dan lain-lainnya mungkin bisa disimak terus di YouTube majalah Infopet Pak Bambang ya. Betul. Simak pula ringkasan-ringkasannya di sosial media kami yang ada di Instagram dan Facebook. Baik, kita bisa jumpa lagi di edisi yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.